Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Tepat 76 tahun yang lalu, Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, didampingi oleh wakilnya Muhammad Hatta, membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Mencapai kemerdekaan tentu bukan perkara yang mudah. Ada perjuangan panjang hingga tumpah darah di baliknya untuk tercapainya sebuah kedaulatan negara. Oleh karena itu, tak heran jika hari kemerdekaan selalu mendapatkan posisi penting bagi setiap bangsa, termasuk Indonesia. Bulan Agustus di setiap tahunnya selalu menjadi bulan yang meriah di Indonesia, karena seluruh warga di berbagai penjuru Indonesia sangat antusias untuk menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini. Bukan hanya dengan menghias dan mendekorasi tempat tinggal mereka dengan berbagai pernak-pernik dan atribut khas 17-an, di beberapa daerah juga biasanya sering diselenggarakan tradisi lainnya yang membuat perayaan semakin meriah. Meskipun tahun ini kita tidak bisa menyelenggarakan tradisi-tradisi ini karena adanya pandemi, tak ada salahnya kita mengetahui beberapa tradisi unik yang biasa dilakukan oleh masyarakat untuk memeriahkan HUT Republik Indonesia di daerahnya masing-masing. Tradisi Pacu Kude dari Aceh. Pernahkah pemirsa mendengar tentang tradisi Pacu Kude? Tradisi yang sudah dilakukan oleh masyarakat Aceh ini merupakan permainan rakyat yang sudah ada pada masa kolonial Belanda, yang biasa dimainkan setelah panen. Setelah Indonesia merdeka, tepatnya pada tahun 1956, permainan ini secara resmi diambil alih oleh pemerintah setempat. Sejak saat itulah, pemerintah dan masyarakat Aceh menganggap bahwa Pacu Kude merupakan simbol dari perjuangan rakyat untuk mendapatkan kemerdekaan. Maka, dari sinilah tradisi Pacu Kude terus digalangkan dalam rangka merayakan HUT Republik Indonesia setiap tahunnya. Kuda yang digunakan dalam acara ini juga merupakan kuda hasil persilangan antara kuda Australia dan kuda Gayo. Biasanya, kuda yang ikut serta dalam pacuan ini berasal dari 6 daerah, yakni Aceh Tengah yang merupakan tuan rumah, Bener Meriah, Gayo Luwes, Aceh Tenggara, Aceh Besar, dan Sumatera Barat. Lomba Dayung dari Banjarmasin. Bergeser ke Pulau Kalimantan, tepatnya di Banjarmasin, ada sebuah perlombaan yang selalu menarik perhatian banyak orang. Ya, apalagi kalau bukan lomba dayung perahu naga yang rutin dilakukan setiap tahunnya di Sungai Martapura. Acara ini bukan kegiatan yang baru, melainkan sudah dilakukan sejak tahun 1924. Lomba dayung ini bukan hanya dijadikan hiburan ketika menyambut ulang tahun kemerdekaan saja, tetapi juga sebagai sarana untuk mencari bibit-bibit pendayung yang handal. Awalnya, acara ini memang hanya diperuntukkan bagi warga setempat. Namun, karena semakin terkenal, pesertanya pun semakin beragam, termasuk dari provinsi tetangga. Estafet obor dari Semarang.
Tradisi yang tidak kalah unik dan meriah juga dilakukan oleh warga Semarang, tepatnya di Kelurahan Papandayan, Kecamatan Gajah Mungkur, Semarang, Jawa Tengah. Masyarakat melakukan lari obor estafet. Acara ini juga sudah dilakukan sejak lama, kurang lebih 30 tahun. Yang menjadi peserta dalam lomba lari sambil membawa obor ini adalah para atlet terbaik dari Semarang. Para pemirsa mungkin penasaran, kenapa harus menggunakan obor? Apa yang istimewa dengan obor? Obor dianggap sebagai simbol semangat dari para pahlawan saat memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, melalui lomba obor estafet ini, masyarakat diharapkan dapat mencontoh semangat para pahlawan dan melanjutkan perjuangan mereka dalam mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Telok Abang dari Palembang. Jika para pemirsa kebetulan sedang mengunjungi Palembang pada bulan Agustus, para pemirsa mungkin akan menemukan banyak sekali penjual telok abang di sepanjang jalan. Ini adalah mainan khas bulan Agustus yang selalu diburu oleh masyarakat. Mainan dari gabus yang dibentuk menjadi kapal laut, pesawat terbang, atau kereta ini sudah lekat dan sudah menjadi bagian dari tradisi perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Selain gabus yang berwarna kuning serta berbagai kertas yang ditempelkan sebagai hiasan, telok abang juga dilengkapi dengan telur rebus. Uniknya, telur tersebut dicat dengan warna merah, kemudian ditancapkan di bagian tengah kapal. Pawai Jampana dari Bandung. Selanjutnya adalah tradisi dari Bandung, Jawa Barat. Dalam menyambut Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, masyarakat Kota Kembang ini biasanya akan mengadakan pawai yang disebut sebagai pawai Jampana. Dalam pawai ini akan ada tandu besar yang berisi aneka hasil bumi, hasil kerajinan masyarakat, serta berbagai macam makanan. Tandu tersebut akan dibawa oleh 4 orang. Nah, tandu yang ada di dalam pawai ini bukan hanya satu, melainkan ada puluhan. Hasil bumi yang ada pada tandu kemudian akan diperebutkan oleh peserta pawai dan warga yang ikut menyaksikan pawai. Lalu, makanan yang juga ada pada tandu akan disantap bersama-sama. Sungguh wujud persatuan dan kekompakan yang luar biasa. Lomba sampan layar dari Batam. Tidak kalah meriah dengan daerah lainnya, warga Batam juga memiliki permainan tradisional yang kemudian menjadi tradisi tahunan dalam rangka perayaan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, yakni Lomba Sampan Layar. Acara ini terus diselenggarakan setiap tahunnya sejak tahun 1965. Lomba ini biasanya dilaksanakan setelah upacara peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Meski hanya sekali, para pemirsa harus menonton pertandingan ini secara langsung, karena acaranya sangat menakjubkan. Akan ada banyak perahu kayu warna-warni yang berlayar dan membuat suasana kian semarak. Karena sudah cukup populer, acara ini bahkan bukan hanya diikuti oleh warga Batam saja, tetapi wisatawan domestik hingga ke mancanegara.